Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Leo. Nah, kali ini saya mau kasih rekomendasi film-film perang terbaik selain Perang Dunia dan Perang Vietnam. Jadi banyak sekali film-film perang bertemakan yang lain ya, seperti konflik di Timur Tengah maupun perang saudara dan yang lain. Nah, ini yang part pertama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe untuk membantu saya mengembangkan channel ini. Oke, dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Langsung ke yang pertama, ada film Lone Survivor tahun 2013. Film yang dibintangi Mark Wahlberg ini bagus banget, bahkan saya paling suka nih, menceritakan mengenai beberapa pasukan yang ditugasi untuk membunuh pemimpin pasukan musuh gitu ya di Timur Tengah. Tapi ternyata situasi menjadi bumerang bagi mereka dan mereka harus menyelamatkan diri karena mereka terkepung atau berusaha untuk keluar dari wilayah tersebut. Berikutnya ada 13 Hours tahun 2016, mengisahkan beberapa pasukan pengaman di mana selama 13 jam mereka dikepung dan harus menyelamatkan diri serta menyelamatkan orang-orang penting di sekitar mereka. 6 orang pasukan khusus bertugas untuk mengamankan markas diplomatik Amerika Serikat yang ada di Libya ketika mereka dikepung oleh pasukan pemberontak. Nah, ini film benar-benar tegang. Berikutnya ada Eye in the Sky tahun 2015. Nah, ini film unik banget ya guys, dimana kita seperti merasakan bagaimana memata-matai musuh dengan berbagai teknologi yang canggih. Nah, film ini menceritakan mengenai usaha untuk melenyapkan musuh, tapi ternyata situasi menjadi pelik ketika ada seorang gadis yang ada di lokasi berbahaya tersebut, anak-anak itu ya, dan mereka berusaha untuk seaman mungkin dalam melakukan penyerangan tersebut. Berikutnya, apalagi kalau bukan Black Hawk Down, mungkin ini adalah film yang terkenal banget dan mungkin kalau kalian suka film perang, film ini nggak mungkin terlewatkan. Film ini mengambil latar belakang tahun 93 di mana pasukan koalisi yang dipimpin oleh Amerika Serikat berusaha untuk menangkap pimpinan Somalia. Tapi ternyata hal tersebut menjadi pelik dan banyak sekali pasukan Amerika Serikat yang gugur, bahkan terjadi pertempuran yang luar biasa hebat. Berikutnya American Sniper tahun 2014 mengisahkan mengenai seorang sniper hebat yang selalu ada di setiap pertempuran-pertempuran penting Amerika Serikat. Bahkan dia sudah menjalani berbagai macam pertempuran. Nah, ini seperti biografi ya guys, tapi bener-bener keren banget sih saya bilang, dan didasari oleh kisah nyata. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian keterlaluan. Next ada The Hurt Locker tahun 2008. Nah, kalau biasanya menceritakan mengenai pasukan-pasukan dengan bombardir, mesin senapan, kali ini lebih menceritakan pada pasukan penjinak bomnya. Mengambil latar belakang di Irak, di mana pasukan penjinak bom ini juga nggak kalah penting dan sama berbahayanya, di mana mereka diincar oleh sniper dan berbagai macam pasukan musuh yang lain. Next ada Jarhead tahun 2005 yang diperanin oleh Jake Gyllenhaal. Nah, beda dengan film-film yang lain mengenai patriotisme dan heroisme para pasukannya, film ini lebih mengutamakan atau mengangkat ini ya, mental para pasukannya yang benar-benar depresi ketika mereka melakukan perang, dan ini didasarkan pada Perang Teluk Pertama. Nah, perang yang mereka jalani ini ternyata tidak sesuai dengan latihan-latihan yang telah mereka lakukan. Berikutnya ada Green Zone tahun 2010 yang diperanin oleh Matt Damon. Film ini mengambil cerita yaitu beberapa pasukan yang dipimpin oleh Matt Damon ini, di mana dia ditugaskan untuk mencari senjata pemusnah massal di pasukan musuh. Tapi ternyata hal itu tidaklah mudah dan banyak sekali adegan-adegan ataupun pertempuran yang bisa merenggut nyawanya. Berikutnya ada The Wall tahun 2017. Film ini benar-benar keren dan unik ya guys, dimana beberapa pasukan yang diserang oleh musuh dan sniper, dan akhirnya salah seorang pasukan tersebut berhasil untuk berlindung di balik tembok dan masih berusaha untuk menyelamatkan rekan ataupun kepalanya, hingga komandannya yang diperankan oleh John Cena.
Nah, ini film bakal membuat kalian deg-deg ser di adik kalian ya guys, kalian harus nonton. Nah, ada film yang udah lama nih, tahun 2003 ini diperanin Bruce Willis, tapi saya nggak pernah bosen kalau main di TV, saya pasti langsung nonton lagi, yaitu Tears of the Sun tahun 2003. Dimana film ini menceritakan mengenai beberapa pasukan yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang dokter dari pangkalan militer musuh. Tapi ternyata si dokter tersebut menolak pergi kalau tidak bersama para pasiennya, dan hal itu membuat pelik masalah. Berikutnya ada film dari Chris Hemsworth, 12 Strong tahun 2018. Film ini mengambil latar belakang invasi Amerika ke Afghanistan, di mana 12 pasukan khusus diminta secara diam-diam untuk menyerang pemimpin mereka. Maksudnya pemimpin musuh ya. Dan ternyata hal itu tidaklah mudah, dan banyak hal-hal dan keseruan terjadi yang diungkapkan di dalam film ini. Oke, itu dia guys, film-film yang berhubungan dengan perang, tapi selain perang dunia dan selain perang Vietnam yang bisa kalian tonton. Dan saya masih akan buat part keduanya, jadi kalian tunggu ya. Dan sekali lagi mohon maaf nih apabila ada kesalahan dari saya, ataupun dalam pengucapan juga kurang bagus, harap dimaklumin ya. Dan apabila ada film yang ketinggalan atau yang mau direkomendasiin, bisa tulis di komen. Sekian, bye-bye, sehat selalu, bahagia selalu.